Baik, di sini saya Rukmana akan menjelaskan mengenai pengertian keluarga berencana atau KB dan alat kontrasepsi serta hukum dasar keluarga berencana. Jadi, keluarga berencana merupakan program yang diterapkan di Indonesia untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Keluarga berencana atau KB ini merupakan tindakan untuk membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objek-objek tertentu seperti menghindari kehamilan yang tidak diinginkan atau bahkan mendapatkan kehamilan yang diinginkan. Mengatur interval di antara kehamilan, menentukan jumlah anak dalam keluarga. Menurut Mahmud Shaltut, mendefinisikan keluarga berencana sebagai pengaturan dan penjarangan kelahiran atau usaha mencegah kehamilan sementara atau bahkan untuk selama-lamanya sehubungan dengan situasi dan kondisi tertentu bagi keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan negara. Program KB atau keluarga berencana memiliki tujuan agar menjaga stabilitas terhadap pertumbuhan penduduk agar mewujudkan keluarga yang sejahtera serta berkualitas pada penggunaan alat kontrasepsi sebagai medianya. Berdasarkan pada program KB ini diharapkan masyarakat lebih terjamin untuk mewujudkan kesejahteraan hidupnya serta setara terhadap sumber daya manusia yang berkualitas ketika lahir dari keluarga tersebut. Sedangkan kontrasepsi merupakan upaya mencegah kehamilan baik yang sifatnya sementara atau permanen. Pada dasarnya Islam menganjurkan untuk memperbanyak keturunan, namun Islam juga memperbolehkan pasangan suami istri untuk melakukan regulasi kehamilan. Para sahabat di zaman Rasulullah melakukan kontrasepsi dengan cara azal. Azal yaitu mengeluarkan sperma di luar dari saluran rahim. Menurut Wingjo Satro, kontrasepsi merupakan usaha untuk mencegah kehamilan, alat untuk menunda kehamilan, dan menjarakkan interval kehamilan. Jadi, kontrasepsi merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan, sedangkan untuk alat kontrasepsi merupakan media untuk mencegah kehamilan. Sedangkan untuk dasar hukum keluarga berencana atau KB, Islam sebagai agama secara substansial telah menawarkan konsep HAM di dalam ajarannya. Imam Al-Ghazali merumuskan bahwa ada 5 hak dasar yang melekat pada diri manusia yang disebut dengan Al-Kulliyat Al-Khamsah. 5 hak dasar yang meliputi hak atas kesanggupan hidup atau hifz al-nafs, hak atas kepemilikan harta benda atau hifz al-mal, hak atas kebebasan berpikir atau hifz al-alaq, hak atas keberlanjutan anak keturunan atau hifz al-nas, serta hak atas kebebasan beragama atau hifz al-din. 5 hak ini merupakan penjabaran dari cita kemaslahatan atau maslahah. Jika 5 hak ini terakomodasi dengan baik dan layak, maka berarti kemaslahatan masyarakat telah terpenuhi. Namun jika sebaliknya, jika belum, apalagi tidak ada sama sekali, berarti belum ada kemaslahatan dalam kehidupan publik. Al-Ghazali menegaskan setiap hal yang mengandung perlindungan atas kelima hak ini adalah kemaslahatan dan setiap yang menegasinya adalah kerusakan atau mafsadah, dan menolak kemafsadatan adalah bentuk perwujudan dari cita kemaslahatan itu sendiri. Sedangkan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada seruan luas untuk ber-KB atau mencegah kehamilan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada upaya dan usaha yang serius untuk menjadikan al-azal sebagai amalan yang meluas dan tindakan yang populer di tengah-tengah masyarakat. Sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukannya pun tidak lebih hanya pada kondisi darurat, ketika hal itu diperlukan oleh keadaan pribadi mereka. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh dan tidak melarang azal. Pada masa sekarang ini, manusia banyak menciptakan alat untuk mencegah dan menghentikan kehamilan.
Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata, seseorang mengucapkan azal di hadapan Nabi Muhammad SAW, lalu beliau bertanya, apa yang kalian maksudkan? Para sahabat berkata, seorang laki-laki mempunyai istri yang sedang menyusui, lalu laki-laki itu menyetubuhinya tetapi tidak menginginkan istrinya hamil, maka ia melakukan azal. Juga seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan, lalu laki-laki tersebut menyetubuhinya tetapi ia tidak ingin budak perempuannya hamil, maka ia melakukan azal. Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian melakukan hal itu kepada Al-Hasan. Lalu ia berkata, demi Allah, hal seperti ini adalah sebagai peringatan keras. Hadis riwayat Muslim. Pada hakikatnya, keluarga berencana atau KB tidak bertujuan untuk membatasi kehamilan dan kelahiran yang dipandang sangat bertentangan dengan eksistensi dan esensi perkawinan itu sendiri, melainkan hanya mengatur kehamilan dan kelahiran anak, sehingga bila dilihat dari fungsi dan manfaat keluarga berencana atau KB yang dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan, maka tidak diragukan lagi kebolehannya dalam Islam. Dalam memahami makna keluarga berencana atau KB, banyak ulama yang sepakat akan persetujuannya dalam arti membolehkan, dan terdapat juga ulama yang melarang mengikuti keluarga berencana. Hal ini dijelaskan oleh Muhammad Hamdani dalam bukunya Pendidikan Agama Islam mengenai Islam dan Kebidanan. Ulama yang memperbolehkan yaitu Yusuf Qaradawi, Imam Ghazali, Sheikh Al-Hariri, Sheikh Shaltut. Mereka berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti program keluarga berencana dengan adanya ketentuan, antara lain untuk menjaga kesehatan ibu, menghindari kesulitan ibu, dan untuk menjarangkan anak. Mereka juga berpendapat bahwa perencanaan keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan, karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ke-7 dari penciptaan. Hal ini didasari dengan Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kuku. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk berbentuk lain. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Ulama yang melarang yaitu Madkhur Abu Ala Al-Maududi. Mereka melarang mengikuti KB karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 31 yang artinya, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Adapun fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2000 menyatakan bahwa pada dasarnya agama Islam memperbolehkan manusia melakukan pengaturan kelahiran anak dengan tujuan yang positif, seperti untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, serta dilakukan dengan cara yang baik dan tidak menimbulkan bahaya. Yang kedua, pemandulan dengan melakukan vasektomi atau pemotongan penutupan saluran air mani laki-laki, atau tubektomi, pemotongan atau penutupan saluran telur pada wanita dengan tujuan untuk membatasi kelahiran anak adalah perbuatan haram. Tubektomi dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan medis dari dokter yang profesional yang bersifat amanah, bahwa apabila yang bersangkutan hamil atau melahirkan akan membahayakan jiwanya
Dari beragam pemaparan di atas, jika kita mengetahui dan memahami betul maksud dan hikmah Islam di balik pemberian keringanan atas pelaksanaan hubungan pada berbagai kondisi darurat adalah karena terinspirasi dari pemahaman yang sempurna bahwa seorang anak menjadi tanggung jawab yang sangat besar dan wajib dipelihara dengan pemeliharaan yang sempurna dan kepedulian tinggi. Nah, adapun dampak dari program KB ini, yang pertama yaitu penurunan angka kepadatan penduduk. Salah satu dampak positif yang diberikan dalam program ini adalah penurunan angka kepadatan penduduk. Hal ini dapat terwujud apabila masyarakat ikut serta melaksanakan program KB. Fungsinya menekankan pertumbuhan jumlah penduduk sehingga dapat mengurangi angka kelahiran dan menunda pernikahan dini. Jika hal ini dapat dilaksanakan, tentu saja dapat mencegah angka kelahiran yang meningkat pesat. Yang kedua, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi. Salah satu dampak positif dari program KB yaitu mengatur jarak kelahiran anak. Dengan berkurangnya jumlah ibu melahirkan per tahunnya, maka kesehatan reproduksinya lebih terjaga. Karena apabila seorang ibu sering melahirkan, hal tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan reproduksi seperti pendarahan, munculnya penyakit pada rahim. Kesehatan pada anak yang dilahirkan akan terganggu, bahkan dapat menyebabkan kematian pada ibu dan anak. Dengan melakukan pengaturan kehamilan, hal ini berdampak positif bagi keluarga, dan dengan adanya perencanaan yang matang dalam kehamilan, maka secara tidak langsung telah melakukan perencanaan terhadap pengeluaran pada keluarga tersebut. Dampak KB terhadap anak sangat memberikan dampak positif karena dengan keluarga yang mengikuti program KB, maka jaminan seorang anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lebih besar. Baik, itulah dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya mengenai hukum Islam dan pandangan ulama mengenai penggunaan alat kontrasepsi dalam Islam. Saya persilahkan kepada rekan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri Nurustan dengan NIM 2220203886208061. Nah, di sini saya akan membahas materi ketiga tentang hukum Islam dan pandangan ulama. Nah, yang pertama saya akan bahas yaitu kontrasepsi dalam pernikahan, perspektif hukum Islam. Pertama itu adalah tindakan mencegah kehamilan diperbolehkan ketika dikhawatirkan terhadap kesehatan si ibu jika mengandung atau melahirkan dalam kurun waktu tertentu. Misal, ketika fisik ibu sedang lemah, masih ada bekas jahitan, dan sebagainya, yang dimana kondisi ini akan membahayakan kesehatannya. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Nah, kedua, jika terdapat kekhawatiran terhadap anak yang masih dalam masa pemberian ASI eksklusif, sementara sang ibu mengandung lagi, hal ini dapat menyebabkan kualitas ASI menurun dan melemahnya kondisi anak. Ketiga, bentuk kontrasepsi seperti sterilisasi dalam Islam dianggap haram karena menyebabkan kemandulan permanen, sebab termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah dengan cara menghilangkan atau merusak organ yang sehat. Namun dalam keadaan darurat seperti untuk menyelamatkan nyawa, mencegah penyakit turunan, atau jika kehamilan dapat membahayakan kesehatan seseorang, sterilisasi dapat diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, keadaan darurat memperbolehkan hal yang terlarang. Nah, selanjutnya di sini yaitu pandangan ulama mujtahid dan ahli fikih mengenai alat kontrasepsi. Beberapa pandangan yang memperbolehkan. Yang pertama adalah Imam Asy-Syaukani, yang mana pada zaman Rasulullah para sahabat telah melakukan praktik kontrasepsi dengan metode azal atau ejakulasi di luar, yang serupa dengan konsep keluarga berencana atau KB. Nah, menurut Imam Asy-Syaukani, salah satu alasan diperbolehkannya azal adalah untuk menjaga kesehatan anak yang masih menyusu agar tidak terdampak oleh perubahan kandungan ASI akibat kehamilan dari ibu. Kedua adalah Imam Al-Ghazali, yang mana Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa
Penggunaan alat kontrasepsi diperbolehkan karena ibu yang sering melahirkan dapat mengalami kesulitan yang besar. Selain itu, alat kontrasepsi juga dapat digunakan untuk menghindari beban hidup yang berat akibat memiliki terlalu banyak anak yang dapat menyebabkan orang tua kesulitan dalam memberikan penghidupan yang layak kepada anak-anaknya. Pendapat ini selaras dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa mencegah kemudaratan lebih utama daripada meraih manfaat. Nah, selanjutnya ketiga ada Syekh Mahmud Shaton, yang mana sebagai mantan rektor Universitas Al-Azhar Kairo, Syekh Muhammad Shatot membedakan antara membatasi keturunan dan merencanakan kehamilan. Menurutnya, membatasi keturunan bertentangan dengan syariat Islam, sedangkan mengatur kehamilan tidak bertentangan dan diperbolehkan di dalam Islam. Selanjutnya, pandangan keempat yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang mana Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini menyebutkan beberapa alasan yang memperbolehkan penggunaan kontrasepsi, yaitu kekhawatiran terhadap keselamatan ibu selama kehamilan dan persalinan, menghindari kesulitan yang tidak dapat ditanggung, sebagaimana dalam firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu atau bagi hambanya. Dampak negatif pada kesehatan anak yang masih menyusu jika ibunya kembali hamil dalam waktu yang dekat. Selanjutnya, pandangan terakhir yang memperbolehkan yaitu Syekh Al-Hairiri, yang mana Syekh Al-Hairiri ini memperbolehkan penggunaan alat kontrasepsi dengan beberapa tujuan, yaitu mencegah penyakit, mengatur jarak kelahiran, menjaga kesehatan ibu, menghindari resiko cacat fisik pada anak akibat penyakit menular seksual yang mungkin diderita oleh orang tuanya. Nah, selanjutnya di sini adalah pandangan yang menolak penggunaan alat kontrasepsi. Yang pertama yaitu Abu Al-Ala Al-Maududi, yang mana beliau ini berpendapat atau berpandangan bahwa upaya pembatasan kehamilan bertentangan dengan ajaran Islam, di mana mengubah atau menolak fitrah manusia dianggap suatu tindakan yang menyesatkan dan merupakan bagian dari tipu daya setan. Oleh karena itu, membatasi kelahiran dilarang, terutama jika alasannya adalah karena ketakutan terhadap kemiskinan. Pandangan ini didasarkan pada firman Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 31. Nah, selanjutnya ada pandangan dari Imam Nawawi. Sebagai ulama mazhab Syafi'i, Imam Nawawi menyatakan bahwa tindakan azal atau pembatasan keturunan hukumnya makruh. Ia berpendapat bahwa tindakan ini tidak dianjurkan dan tidak memiliki nilai terpuji, baik dilakukan dengan persetujuan istri maupun tanpa persetujuannya. Meskipun demikian, ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama dalam pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa azal tidak sampai pada derajat yang haram. Selanjutnya ada Ibnu Qudamah, yang mana beliau sebagai ulama mazhab Hambali menyatakan bahwa penggunaan atau tindakan azal tanpa alasan yang jelas tidak tergolong haram, tetapi hukumnya makruh. Ia juga menegaskan bahwa praktik azal merupakan bentuk kontrasepsi lainnya, tidak boleh dilakukan tanpa mendapat izin dari istri. Selanjutnya ada Abu Zahra, yang mana Abu Zahra ini mengambil sikap yang lebih tegas dengan secara mutlak melarang segala bentuk penggunaan kontrasepsi. Nah, selanjutnya pandangan dari 4 ulama mazhab. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan ada 2 hadis tentang azal sebagai metode pencegahan kehamilan yang dijadikan dasar hukum oleh ulama 4 mazhab. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang mengisahkan bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, aku memiliki seorang budak perempuan, namun aku tidak ingin ia hamil. Karena itu aku melakukan azal terhadapnya meskipun aku tetap memiliki hasrat seperti laki-laki pada umumnya." Sementara itu, kaum Yahudi beranggapan bahwa azal adalah bentuk pembunuhan ringan. Mendengar hal tersebut, Nabi Muhammad SAW menjawab, "Orang-orang Yahudi telah berdusta.
Karena jika Allah berkehendak menjadikan setiap tetes sperma sebagai anak, maka tidak ada yang dapat mencegahnya. Selanjutnya, hadis kedua yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa seorang pemuda dari kaum Ansar datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku memiliki seorang budak perempuan yang sangat aku sukai, tetapi aku tidak ingin ia hamil dari hubungan kami." Maka Nabi Muhammad SAW pun menasihatinya, "Lakukanlah azal jika itu yang kamu kehendaki, namun jika Allah telah menetapkan sesuatu, maka hal itu tetap akan terjadi." Setelah mendengarkan ucapan Rasulullah, pemuda tersebut pun terdiam. Kemudian beberapa waktu kemudian, ia kembali menemui Nabi Muhammad dan mengabarkan bahwa budaknya telah hamil. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu bahwa jika Allah telah menetapkan sesuatu, maka tidak ada yang dapat menghalanginya." Nah, kedua hadis ini merupakan landasan yang menunjukkan bahwa praktik azal atau senggama terputus telah menjadi bagian dari realitas kehidupan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Oleh karena itu, para ulama fikih dari masa ke masa terus berupaya untuk menjelaskan hukum azal kepada umat manusia atau umat Islam. Meskipun alasan yang mendasari praktik tersebut mungkin berbeda dengan alasan para sahabat pada waktu itu. Dalam hal ini, ulama dari 4 mazhab telah membahas hukum azal sebagai dasar pijakan hukum. Meskipun istilah dan bahasa yang digunakan mengalami perubahan, akan tetapi tujuan dan maknanya tetaplah sama. Nah, pertama pandangan tentang penggunaan alat kontrasepsi menurut mazhab Hanafiyah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum melakukan azal adalah boleh jika disetujui oleh istri. Namun jika dilakukan tanpa izin, hukumnya menjadi makruh. Akan tetapi dalam situasi tertentu seperti ketika suaminya sedang berpergian untuk perang atau perjalanan yang jauh, azal dibolehkan dilakukan tanpa persetujuan istri. Hal ini dikarenakan kekhawatiran bahwa suaminya tidak dapat merawat istri dan anaknya jika ia hamil dan melahirkan. Pandangan ini juga dikukuhkan oleh murid-murid Imam Abu Hanifah seperti Ibnu Nujaim yang menyetujui bahwa praktik wanita menutup rahimnya dengan izin suaminya adalah boleh karena kemaslahatan. Oleh karena itu, penggunaan alat kontrasepsi boleh dilakukan dengan izin istri, tetapi dalam kondisi darurat seperti safar yang lama, hukumnya tetap boleh tanpa memerlukan izin dari istri. Selanjutnya, pandangan mazhab Maliki. Imam Malik menetapkan hukum dengan menjadikan amalan penduduk Madinah sebagai hujjahnya. Dalam metode ijtihadnya, jika tidak ditemukan dalil dari Al-Quran, maka ia akan merujuk pada hadis yang menyelesaikan suatu permasalahan, sebagaimana hadis yang telah saya sebutkan tadi. Menurut Imam Malik, fatwa sahabat, keputusan hukum, dan kebiasaan penduduk Madinah termasuk ke dalam kategori sunnah Rasul. Nah, sebelum akhirnya menetapkan hukum melalui kias, dalam mazhab Malikiyah penggunaan alat kontrasepsi ini dianggap boleh selama didasarkan pada alasan yang dapat diterima oleh syariat. Dalil yang digunakan adalah praktik para sahabat, sebab Imam Malik menganggap bahwa amalan dan fatwa mereka sebagai bagian dari al-sunnah yang dapat dijadikan sebuah hujjah. Yang meyakini bahwa setiap tindakan sahabat memiliki konsekuensi hukum, di mana praktik al-azal sendiri telah dilakukan oleh para sahabat bahkan saat wahyu masih diturunkan kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, alasan kemaslahatan dan kemudaratan menjadi dasar dalam menetapkan hukum kebolehan azal atau penggunaan alat kontrasepsi. Selanjutnya yaitu pandangan mazhab Syafi'iyah, yang mana mazhab Syafi'i berpendapat bahwa penggunaan alat kontrasepsi atau azal diperbolehkan dengan syarat mendapat persetujuan istri. Namun pandangan ini mendapat tentangan dari beberapa ulama yang berpendapat bahwa persetujuan istri bukanlah syarat mutlak, karena dalam hubungan keduanya kedua belah pihak memiliki hak yang setara. Dalil yang digunakan dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah An-Nisa ayat 3, di mana pada ayat tersebut memerintahkan para sahabat, para suami untuk berlaku adil kepada hak-hak istri, baik dalam hubungan maupun aspek rumah tangga lainnya. Selanjutnya pandangan mazhab Hambali,
Mazhab Hambali memandang bahwa hukum melakukan azal diperbolehkan jika didasarkan pada keridhaan istri. Metode istibat hukum yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hambal banyak dipengaruhi oleh gurunya yaitu Imam Syafi'i, sehingga dalam hal hukum azal pandangannya sejalan dengan pandangan Asy-Syafi'i. Namun mazhab Hambali juga menambahkan aspek maqasid asy-syariah dalam menelaah persoalan ini. Nah, sebagai kesimpulannya, secara umum Islam memperbolehkan penggunaan alat kontrasepsi yang bertujuan untuk mengatur kehamilan, bersifat sementara atau tidak permanen, dan dapat digunakan secara mandiri oleh individu atau pasangan suami istri. Jika pemasangan dilakukan oleh orang lain yang secara syariat tidak diperbolehkan melihat aurat, maka hal tersebut hanya boleh dilakukan dalam situasi yang darurat saja. Selain itu, bahan yang digunakan harus halal serta tidak menimbulkan dampak negatif atau membahayakan kesehatan. Ketentuan ini sejalan dengan fatwa dan pandangan para ulama yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian dalam kaidah fikih kontemporer, penggunaan alat kontrasepsi modern diperbolehkan selama tidak merusak organ tubuh atau menghilangkan fungsinya secara permanen. Namun penggunaannya menjadi haram jika bertentangan dengan prinsip maqasid asy-syariah. Salah satu bentuk kontrasepsi yang sangat dilarang yaitu adalah sterilisasi, karena tindakan ini dianggap sebagai bentuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan merusak fungsi alami organ tubuh. Meski demikian, dalam kondisi darurat yang sangat mengharuskannya, maka tindakan ini dapat diperbolehkan.